Salam sejahtera buat teman-teman honorer seluruh Indonesia. Kali ini saya akan membagikan sebuah cuplikan pertanyaan DPR RI terkait masalah kejelasan tentang P3K yang lulus tahun 2019 kemarin, yaitu kepada Kemenpan RI dan BKN. Selamat menyaksikan. Membacakan poin yang kelima saja. Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendikbud RI, Kemendagri RI, Kemenq RI, Kemenpan RB RI, dan Badan Kepegawaian Negara untuk memastikan guru X THK 2 yang telah lulus menjadi P3K sejumlah 34.954 guru. Ini berdasarkan data yang disampaikan Kemenq RI dan Kemenpan RB RI setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mendapatkan SK dan penggajian sesuai ketentuan perundang-undangan. Ini poin kami yang kelima dari hasil rapat kesimpulan RDPU pada tanggal 8 Juli tahun 2020 yang lalu. Kesimpulan yang lain saling menguatkan, yang intinya karena kita poinnya pada pagi hari ini adalah terkait dengan nasib pengangkatan setelah lulus dari pegawai P3K ini. Karena itu kami mohon nanti mendapatkan penjelasan dari beberapa pertanyaan yang sudah kami rumuskan, kapan akan diangkat dan di-SK-kan guru-guru yang sudah lolos seleksi P3K ini tahun 2019 yang lalu, bagaimana kesanggupan pemerintah daerah terkait dengan skema penganggaran dari APBD-nya, dan kami sangat berharap karena ini menyangkut soal pada bulan Januari yang akan datang akan dibuka 1 juta rekrutmen tahap kedua dari guru-guru honorer yang akan direkrut menjadi pegawai P3K, dan ini memang kebutuhan yang tidak bisa ditunda lagi di berbagai pelosok karena sekolah-sekolah kita kekurangan guru kurang lebih sekitar 900 ribuan, hampir mencapai 1 juta. Semoga kejelasan RDP pada pagi hari ini menjadi bagian dari upaya kita supaya tahap kedua seleksi P3K tahun 2021 bulan Januari yang akan datang tidak mengalami kendala yang cukup berarti. Kami sangat berharap, walaupun belum ada jawaban dari Bapak Ibu sekalian, semoga Desember akhir 34.954 guru yang sudah lolos tahun 2019, semoga sudah ada kejelasan surat keputusan pengangkatan beliau-beliau itu. Bapak Ibu sekalian kami hormati, demikian sekedar pengantar dari kami. Untuk selanjutnya, secara berurutan nanti akan kami berikan porsinya kepada lebih dulu mungkin sesuai dengan topik ini. Mungkin Menpar RB, Kemenpan RB, terus kemudian BKN, Kemendagri, Kemenq, dan seterusnya nanti di terakhir adalah Kemendikbud RI, karena ini sudah bolanya sudah di level setelah Kemendikbud. Karena perdebatan sudah berlangsung tanggal 8 Juli yang lalu. Dan alhamdulillah sudah ada kejelasan. Jadi mohon nanti singkat-singkat dan untuk memberikan jawaban atas beberapa pertanyaan tadi.
Selanjutnya kami persilahkan dari Menpan RB. Selanjutnya nanti dilanjutkan oleh teman-teman BKN. Kami persilahkan. Mohon izin Pak Ketua Komisi 10, para Wakil Ketua dan anggota Komisi 10, izinkan saya menyampaikan paparan terkait dengan progres penanganan tenaga honorer P3K, yang tenaga honorer guru yang sudah diangkat menjadi P3K. Saya izin share screen sedikit. Baik, inilah kira-kira progres yang sudah kita lalui terkait dengan pengangkatan P3K hasil seleksi tahun 2019. Pada tanggal 28 September yang lalu, 2020, Presiden telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan P3K. Dalam kaitan dengan ini, maka P3K berhak menerima gaji dan tunjangan antara lain tunjangan pangan, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan struktural kalau dia termasuk dalam jabatan struktural, kemudian tunjangan jabatan fungsional. Pada umumnya karena P3K ini adalah guru, maka dia akan memperoleh tunjangan jabatan fungsional dan tunjangan lain yang nanti diberikan oleh masing-masing pemerintah daerah. Besarnya tunjangan yang tersebut disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangan yang mengatur tunjangan bagi PNS. Artinya adalah tidak ada perbedaan antara gaji dan tunjangan PNS dengan P3K. Kira-kira seperti itu. Nah, pemberian gaji dan tunjangan bagi P3K pusat dibebankan pada APBN dan bagi P3K daerah dibebankan pada APBD. Nah, sebagai tindak lanjut dari Perpres tersebut, kami kemudian menetapkan tiga peraturan Menteri PAN RB untuk menindaklanjuti Perpres tersebut, yang kemudian menjadi acuan untuk proses selanjutnya. Ketiga Permenpan tersebut adalah Permenpan nomor 70 tahun 2020 tentang masa hubungan perjanjian kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, kemudian Peraturan Menteri PAN RB nomor 71 tahun 2020 tentang pemberian kuasa pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, kemudian Peraturan Menteri PAN RB nomor 72 tentang perubahan atas Peraturan Menteri PAN RB nomor 2 tahun 2019 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian. Nah, di samping itu, kami juga menetapkan keputusan Menteri PAN RB terkait dengan penetapan kebutuhan formasi untuk 358 instansi yang telah disiapkan sebagai dasar untuk pemberkasan NIP P3K di BKN. Jadi sebenarnya yang menjadi agak masalah, yang menjadi proses yang agak lama itu karena kita menetapkan formasi setelah pegawai itu diterima. Bukan formasinya dulu yang kita tetapkan, tetapi pegawainya dulu diterima. Jadi ketika kita melihat ada 34.000 sekian guru tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K guru, maka banyak sekali yang sudah ada perubahan-perubahannya. Misalkan saja sudah mereka yang sudah punya ijazah S2 misalkan, atau mereka yang sudah berpindah lokasi dan sebagainya, ini juga menjadi bagian yang perlu kita lihat dari sisi ini. Dan ini usulan ini masuk dari pemerintah daerah. Jadi sampai saat ini ada 358 pemerintah daerah yang mengajukan usulan yang sudah kita SK-kan. Dan SK ini akan menjadi dasar bagi BKN untuk menetapkan NIP-nya. Nah, sekarang sudah kita kirim semua ke BKN, dan ada 12 instansi daerah yang belum. Ya, satu pusat yang belum ditetapkan karena masih menunggu kelengkapan dokumen masing-masing dari instansinya. Dan sekarang semua sudah kita selesaikan, kita kirimkan ke BKN. Nanti BKN menyiapkan aturan untuk pemberkasannya, termasuk penentuan NIP-nya. Ini kira-kira hal yang sudah kita lakukan terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian PAN RB terkait pengangkatan P3K hasil seleksi tahun 2019. Saya kira itu presentasi singkat dari kami, Pak Ketua dan Wakil Ketua, apa yang saya bisa sampaikan dari Kementerian PAN RB. Terima kasih, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak.
Izin Pak, targetnya kapan Pak kira-kira tuntas Pak Teguh? Kalau dari kami Pak, sebenarnya target kami tergantung dari pemerintah daerah Pak. Kalau untuk jadi sebelum BKN menetapkan NIP-nya tergantung dari SK yang kita tetapkan Pak, SK Menpan RB terkait dengan formasi. Nah ini ada tinggal 12 plus 1. 12 plus 1 itu tergantung dari masing-masing pemerintah daerah Pak. Nah kita terus melakukan komunikasi terus Pak dengan mereka. Jadi sekarang sistemnya kita tidak menunggu satu selesai, semua selesai baru kirim ke BKN, tidak Pak. Kita berapa yang selesai kita kirim, berapa yang selesai kita kirim, begitu Pak. Jadi semua sampai saat itu kita lakukan seperti itu Pak. Demikian Bapak. Terima kasih Pak Teguh. Tadi proses di Pak Teguh tinggal 12 instansi yang belum, sudah dikirim semua ke BKN. Kami persilahkan, semoga yang 12 instansi bukan termasuk yang guru semua. Itu instansi lain mungkin, semoga ya. Mungkin ya Pak. Ya. Kami persilahkan Pak Aris Widianto, Deputi Mutasi BKN. Ada Pak Muhammad Ridwan juga sama Pak Sony, termasuk Ibu Heni dari BKN. Kami persilahkan Pak Aris. Tadi sudah kami sampaikan bahwa saat ini Kementerian PAN RB sudah menyelesaikan penetapan formasi untuk 358 instansi. Penetapan formasi ini sebenarnya agak berbeda dari proses pengangkatan CPNS maupun P3K yang seharusnya, karena tadi disampaikan oleh Pak Teguh, mestinya formasi ditetapkan sebelum dilaksanakannya seleksi, namun untuk P3K tahap pertama ini seleksi dulu baru kemudian ditetapkan formasi. Dan dari data formasi itu yang sudah kami terima, kami menindaklanjutinya dengan melakukan verifikasi ataupun penyesuaian-penyesuaian terkait dengan standar dalam proses pemberkasan dan penetapan NIP P3K nanti. Sebagai contoh, di formasi belum ada kode jabatan dan ini akan sulit apabila kami paksakan, jadi kami harus melengkapinya dengan kode jabatan untuk setiap formasi dari P3K ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saat ini kami sudah siap untuk melakukan pemberkasan terhadap 358 instansi untuk formasi P3K tenaga guru. Tahap selanjutnya, setelah kami menerima formasi dari Kementerian PAN RB ini dan kami melakukan verifikasi dan validasi, kami akan melakukan sosialisasi pada seluruh daerah melalui virtual meeting, tentu saja supaya efektif dan cepat terkait dengan proses pemberkasan ini, dan juga kami akan mengeluarkan surat persiapan atau surat ke seluruh instansi yang memiliki calon P3K tenaga guru terkait dengan tahapan pemberkasan atau tahapan penetapan NIP untuk P3K guru ini. Perlu kami sampaikan, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa setelah penetapan NIP, penetapan formasi oleh P3K, oleh Kementerian PAN RB, kewajiban langkah selanjutnya adalah instansi atau PPK, pejabat pembina kepegawaian, dalam hal ini adalah gubernur, bupati, dan wali kota untuk pemerintah daerah, melakukan penetapan SK pengangkatan calon P3K. Setelah ditetapkan SK calon P3K, kemudian instansi mengusulkan penetapan NIP ke BKN. Setelah itu BKN menerbitkan NIP-nya dan instansi mengangkat yang bersangkutan menjadi P3K dan menerbitkan surat pernyataan melaksanakan tugas. Secara resmi, P3K guru nanti akan secara nyata melaksanakan tugas setelah terbit surat pernyataan melaksanakan tugas dari instansi. Terkait dengan proses pemberkasan, mengingat saat ini adalah kondisinya masih pandemi, kami akan melakukan pemberkasan full paperless. Jadi tidak ada berkas yang terkirim ke kami, berkas fisik yang terkirim ke BKN pusat maupun ke kantor regional BKN.
setelah PPK menerbitkan SK pengangkatan calon P3K, kemudian instansi dalam hal ini tentu saja BKD, BKPP, dan BKPSDM menginput dokumen kelengkapan berkas usul penetapan NIP termasuk SK pengangkatan calon P3K tadi ke aplikasi unggah dokumen yang sudah kami siapkan dan melakukan input usul melalui aplikasi SAPK yang terkait dengan usul penetapan NIP P3K. Kemudian di kami, di BKN akan melakukan pemeriksaan dan nanti juga setelah semua selesai kami akan menerbitkan pertimbangan teknis penetapan NIP P3K secara digital dan dengan penggunaan tanda tangan digital. Jadi tidak ada tatap muka maupun berkas fisik yang beredar dalam proses penetapan NIP P3K ini. Dan ini mungkin yang tadi ditanyakan oleh Ketua, kapan ini akan dilaksanakan. Target kami pemberkasan ke BKN, dari instansi ke BKN itu di Desember 2020 ini. Target kami, semoga ini bisa kami capai, kami laksanakan. Tentu saja perlu dukungan dari instansi terutama pemerintah daerah yang memiliki calon P3K. Dan juga mohon dukungan dari Ketua dan anggota Komisi 10 DPR RI untuk lebih mendorong pemerintah daerah mempercepat proses pemberkasan NIP P3K ini nanti. Sehingga dengan pemberkasan di Desember, semoga di awal tahun teman-teman P3K yang sudah menunggu begitu lama ini bisa tahu kepastian nasibnya dan secara resmi diangkat menjadi P3K. Ini beberapa yang dapat saya sampaikan. Permasalahan yang mungkin sekarang kami hadapi adalah ada beberapa hal tadi terkait dengan jabatan, kualifikasi pendidikan, ada yang belum sesuai dengan perundang-undangan dan beberapa hal terkait dengan teknis yang nanti akan kami selesaikan dan kami koordinasikan dengan pemerintah kabupaten, provinsi maupun kota dan instansi terkait. Saya kira demikian Ketua dan Bapak Ibu anggota Komisi 10 yang saya hormati terkait langkah kami dalam menyelesaikan penetapan NIP P3K guru khususnya tahap pertama ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Aris, staf pejabat BKN yang lain. Dan terima kasih atas targetnya. Semoga sekali lagi menjadi hadiah tahun baru bagi guru-guru honor kita sejumlah 34.000 itu. Amin. Izin Ketua, ya. Izin Ketua, bersama kami juga hadir Pak Suharmen, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian yang menangani data tenaga honorer. Saya kira yang membidangi data di BKN. Terima kasih, Ketua. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Semoga kita percepat semuanya, quick win. Terima kasih atas penjelasannya terkait dengan administratif kepegawaian dari Kemenpan RB dan BKN.